setia. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyelidiki hati kami dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri kami. Ketika kami terbuka dan jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami terbuka dan dinilai oleh orang-orang, itu adalah tempat paling aman sehingga kami tidak perlu berpura-pura dan tidak perlu untuk menjadi orang lain. Karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Tuhan, kami rindu supaya setiap hari dengan firman Tuhan kami diperbaharui, kami dikoreksi, kami direvisi menjadi versi yang paling baik sebagaimana Tuhan ciptakan kami dengan tujuan yang Tuhan tahu apa seharusnya kami jadi. Malam hari ini bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan kiranya juga menjadi bagian penting di dalam perjalanan iman kami. Kami memohon Allah Roh Kudus di dalam kemurahan Tuhan dan maha bijaksana Tuhan, Engkau membuat kami mengerti firman Tuhan. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tema hari ini agak mengerikan ya. The Terror of the Lord. Saya ambil tema ini dari satu buku yang ditulis oleh Henry Blackaby dan anaknya Richard Blackaby, Experiencing God, Mengalami Tuhan. Bapak Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kita baca bergantian, lalu kemudian ayat ke-11 kita baca sama-sama. Saya mulai ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, lalu kemudian ayat 11 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini, maupun kami tinggal di luarnya. 10. Bersama-sama, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Bapak Saudara, kalau membahas tentang takut akan Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara artinya apa? Takut akan Tuhan. Bapak Saudara, dunia kita, kalau kita lihat dari perspektif kekinian zaman ini, kita itu lebih banyak, saya cenderung mengambil kesimpulan dunia lebih banyak di dalam gereja. Mudah-mudahan kita di GKI Karawaci enggak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi pada umumnya kita lebih terbiasa atau kita lebih banyak diindoktrinasi tentang Tuhan yang baik. Tuhan yang menyelamatkan, Yesus mati buat saya, Tuhan mengasihi saya, dan sekarang Tuhan tinggal di dalam saya. Lain lagi, kita juga mendapatkan banyak promosi perkataan yang tidak utuh dari firman Tuhan, bahwa itu Tuhan bukan cuma penuh kasih, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, yang gak cepat murka. Tuhan terus kasih kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan kelihatannya Tuhan juga pasif karena tidak langsung menghukum kita. Karena Dia Tuhan yang panjang sabar. Lalu juga di dalam hidup kita, di dalam doa kita, kita juga sering diajarkan bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan menjaga iman kita. Tuhan memberikan kebutuhan yang kita butuhkan sesuai dengan waktu, sesuai dengan agenda. Bahkan kadang-kadang bukan agendanya Tuhan, agendanya kita, Bapak Ibu Saudara. Dan juga bagian populer yang memang diajarkan firman Tuhan, bahwa kita adalah sahabat Kristus. Yesus bilang, aku tidak memanggil engkau lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Kadang-kadang kita
Pakai istilah anak muda zaman sekarang, Tuhan udah seperti bestie buat kita gitu ya. Tuhan itu bestie kita, ngobrol aja santai apa adanya dengan dia gitu. Kita mendapatkan banyak hal-hal pengajaran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Benar atau saya salah? Apa artinya takut akan Tuhan di dalam perspektif kekinian yang mengajarkan hal-hal bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu ya sama seperti kita, seperti sahabat, seperti bestie kita. Seakan-akan Tuhan sama kita. Nah, penulis buku Experiencing God ini dia bilang begini, bahayanya kalau kita hanya memegang bagian firman Tuhan yang baik itu, yang penuh kasih, yang panjang sabar itu, maka di dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan secara bebas begini, mereka yang melihat atau mengerti Tuhan hanya sebagai Allah yang maha bajik, Allah yang lemah lembut, seperti kakek tua yang sama cucunya itu biasa. Kalau cucu katanya, kalau kakek nenek itu kan lebih sabar sama cucu dibanding orang tua kandungnya gitu ya. Maka kepada mereka yang melihat Allah sebagai kakek tua yang lembut dan maha bajik itu, orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan memperlakukan dosa mereka secara serampangan, secara murahan. Lalu juga menyembah Tuhan setengah hati. Ya Allah kan sama aja sama kita gitu kan. Dan kemudian menjalani kehidupan mereka dengan cara mereka. Bukan dengan caranya Tuhan. Benar atau benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang seperti kakek tua yang panjang sabar, yang maha bajik, maha bijak, coba mengerti cucunya, kesalahannya, ya ditoleransi lah, dikompromikan lah. Maka kehidupan kekristenan banyak orang akhirnya memperlakukan dosa ya santai aja, bukan sesuatu yang serius. Datang kepada Tuhan menyembah juga ya boleh pegang handphone, boleh main handphone, atau boleh sambil ngobrol, atau santai aja lah. Dan menjalani kehidupan gak ada hubungannya dengan firman Tuhan yang dibaca. Baca sih, renungan sih, tapi ketika menghadapi masalah, ego yang bertindak. Bukan firman Tuhan yang kita renungkan dan kemudian kita aplikasikan Bapak Ibu Saudara. Saudara, banyak orang lupa, walaupun Tuhan adalah sahabat kita, tapi kita tidak pernah equal. Kita tidak pernah setara. Karena dia adalah pencipta dan kita hanya ciptaan. Benar kita anak-anaknya. Tapi itu tidak menjadikan kita boleh menempatkan diri kita setara dengan dia. Bapak Saudara, jadi apa sebenarnya arti takut akan Tuhan? Saya coba menyelidiki. Kata takut itu dalam bahasa Yunaninya phobos Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya bukan secara literal artinya tapi lebih ke kabur Bapak Ibu Saudara, atau menarik diri sebenarnya. Ini saya lihat di Bible Hub, Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga di internet Bible Hub. Kalau ada satu kata yang diulang-ulang di situ adalah kata withdrawal, menarik diri. Nah, saya lingkari bagian yang paling akhir. Secara mendasar, phobos atau takut itu berarti menarik diri, terpisah dari, karena tidak layak, merasa tidak layak di atasnya, atau memang karena takut, bukan sekedar merasa tidak layak, karena sadar bahwa Allah itu adalah mysterium tremendum. Sesuatu yang misteri, yang berbeda dari saya. Dan dia itu saking tremendousnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa ya? Besar, berbeda. Sehingga menimbulkan satu ketakutan yang sangat, bukan fear lagi yang dipakai di sini, dread. Ketakutan yang begitu rupa sehingga menimbulkan seperti kita tuh kehadiran Allah meneror kita. Secara negatif Bapak Ibu Saudara. Waktu Paulus mengatakan bagian ini, itu adalah ayat yang 11. Kami tahu apa artinya takut. The terror of the Lord. Saudara, saya nggak tahu apakah Rasul Paulus ngebayangin pengalamannya sendiri. Bapak Saudara, ingat
kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Saulus waktu di jalan di Damsyik. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 mencatat, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu responsnya Saulus adalah, ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Yesus menampakkan diri baru sinarnya saja. Baru sekedar cahayanya yang memancar dari langit. Tapi itu sudah cukup membuat seorang Saulus yang kita jangan lupa dia adalah seorang teroris yang ganas sekali. Seorang yang tidak takut apapun. Yang hidup dengan satu tujuan. Mengejar orang-orang percaya anak-anak Tuhan untuk ditarik dibawa ke Yerusalem. Kalau bukan sebagiannya dia bunuh di tengah jalan. Tapi ini seorang yang garang itu. Tidak berkutik. Melalui sinar yang dipancarkan dari Tuhan. Apakah Saulus mengingat bagian ini? Saya kira karena dia punya pengalaman merasakan kehadiran Tuhan yang meneror dia, tanda kutip, saudara. Sehingga dia juga bisa berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saya tidak bermaksud mengkotakkan hanya bagian ini saja, artinya takut akan Tuhan bagi Saulus. Karena dia sudah mengalami sendiri bagaimana pimpinan Tuhan ketika dia sudah menjadi orang percaya. Bapak saudara, kalau ini belum cukup, kita tahu di perjanjian lama berkali-kali Tuhan menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kekudusannya, kemuliaannya, itu tidak terhindarkan. Masih ingat di Keluaran 20 ketika Tuhan menyatakan 10 perintah. Sebelum Tuhan melakukan itu, dia bilang sama Musa, batasi gunung ini, kuduskan dirimu. Lalu kemudian ada satu fenomena kejadian yang sangat luar biasa. Dikatakan di situ, seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Lalu bangsa itu menjadi takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Kehadiran Allah yang seperti itu, saya nggak tahu apakah gambar ini sebenarnya harusnya lebih fenomenal. Karena saya percaya tidak ada gambar yang bisa mewakili kehadiran Allah. Kalau saudara juga pernah ingat Musa pernah berdoa meminta kepada Tuhan supaya boleh melihat Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyediakan satu celah di gunung. Kamu hanya bisa melihat belakangku. Karena kalau engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Saudara, bangsa ini melihat fenomena alam saja. Bukan melihat Tuhan. Tapi itu sudah cukup membuat mereka takut dan gemetar. Bahkan mereka berkata kepada Musa, kami tidak mau berhadapan langsung dengan Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepadamu dan kamu yang menyampaikan kepada kami supaya kami tidak mati semuanya. Saudara, betapa mengagumkannya kehadiran Tuhan. Dan seharusnya membuat kita takut dan gentar, bukan? Saudara, di kitab Wahyu yang saya percaya waktu kita membaca bagian ini, waktu kita melihat bagian ini, saudara, saat ini juga di surga para serafim itu sedang berkata kepada Tuhan. Perkataannya dicatat di dalam Wahyu 4 ayat 8 ini. Saudara, kalau kita ada di sana dan melihat sebagaimana Yohanes melihat, dia pun tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan belum ngapa-ngapain Bapak Saudara. Tuhan cuma duduk dan semua malaikat itu menyembah berserta dengan 24 tua-tua itu. Menyembah kepada Tuhan. Tuhan belum lagi ngapa-ngapain. Kalau hari ini kita diperlihatkan dengan gambaran itu, kira-kira reaksi kita seperti apa ya? Bagian yang menggaungkan apa yang ditulis di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 4.
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan jubahnya itu sampai ke bumi. Saudara, maka sebenarnya seharusnya kita punya kegentaran yang sangat terhadap Tuhan yang bukan dekat, tapi berbeda sepenuhnya dengan kita. Harusnya kita berkata sama seperti orang-orang Bet Semes ketika tabut Tuhan dipulangin sama orang Filistin. Berkata mereka, siapa yang sanggup menghadapi Tuhan, Allah yang kudus? Saudara, di dalam dunia yang makin casual, hari ini begitu kan ya? Bukankah seharusnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sikap kita harusnya seperti ini Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Allah. Dulu di perjanjian lama, imam itu harus punya pakaian kudus yang Tuhan siapkan bagi mereka. Setelah Tuhan Yesus membuka tabir Allah, kita bisa datang ke hadapan Allah. Tapi makin ke sini, secara ekspresi luar, saya pelayanan di anak muda, maka banyak orang yang berpikir harus kontekstual dengan pemuda termasuk pakaian. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya baca satu artikel tentang Frankie Sihombing, tanpa bermaksud menghakimi, tapi dia bilang sendiri, kenapa dia ditato? Kenapa dia merokok? Memperjuangkan supaya dia bisa masuk ke dalam kehidupan anak muda. Tapi kalau saya boleh kritik dia, tapi melupakan yang lebih penting, anak-anak muda harus diajar untuk menghadap kepada Allah yang luar biasa itu. Mysterium tremendum itu Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat bagian ini Bapak Ibu Saudara ya, sebenarnya yang kita lihat ini hanya sekedar postur atau gestur di hadapan Allah. Atau sebenarnya ini mewakili sikap hati. Karena bajunya toh pun kasual juga kan ya. Casual juga. Cuma kadang-kadang saya pikir ya, karena kita semakin mau santai, dari luar kita pertama-tama casual, tapi kita menjaga hati kita supaya sacred di hadapan Tuhan. Tapi lama-kelamaan juga jadi casual hati kita. Kalau kita nggak hati-hati. Santai aja, nikmatin aja. Ibadah untuk diri sendiri, kehidupan ibadah sehari-hari juga untuk diri sendiri, bukan lagi tentang Allah. Jadi kalau ini bukan ngomong tentang ekspresi di luar, tapi masalah sikap hati. Menghadapi Allah yang mysterium tremendum itu Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, kita naik ke bagian yang atas. Kalau begitu bagaimana kita harus hidup? Ayat yang ke-9 yang tadi kita baca bilang begini. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, dari alih-alih kita ingin tampil lebih casual, saya hari Minggu perhatikan cukup banyak orang-orang yang pakai sendal sekarang. Ada beberapa yang pakai sendal Bapak Saudara. Dan orang kalau dibilang, kan yang penting hatinya. Cuma kan kita sering juga kan ya mengajukan pertanyaan, kalau ada presiden berani pakai sendal? Ini menghadap Allah yang mengundang kita hadir. Atau kita yang lagi, dulu waktu kita online, sama-sama online, kita seringkali juga nggak punya tuh sense of honest, kekaguman kepada Tuhan. Kita duduk dengan santai, dengan kopi di tangan kita, dengan roti di tangan kita, sambil nonton TV, bukan lagi beribadah kepada Tuhan. Harus sekali jaga hati di hadapan Tuhan. Sementara Paulus katakan berusahalah supaya berkenan kepadanya. Bapak Saudara, berkenan kepadanya, singkatnya adalah menjauhi kejahatan dan hidup melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai yang Tuhan mau. Tapi kita tahu juga, dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 14, apa itu yang ditawarkan dunia? Keinginan daging, keinginan mata,
keangkuhan hidup. Bapak Saudara, apa sih ini semua? Saya percaya kita sudah sering dengar bagian ini, Bapak Saudara. Apa yang kita kejar? Kesuksesan, masa depan yang terjamin, relasi yang bahagia. Apakah itu termasuk keinginan daging? Apakah juga itu salah? Kita diajak untuk berpikir apa yang berkenan kepada Tuhan. Bisa ya, bisa enggak jawabannya. Tapi mungkin surat Paulus kepada jemaat Roma menolong kita, Roma 12 ayat 1-2. Saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak Saudara, kalau berbicara tentang persembahan, itu seutuh-utuhnya dipersembahkan di atas altar kalau di dalam perjanjian lama. Nggak ada yang tersisa. Bagaimana dengan kita? Saya merasa sampai hari ini sebagai hamba Tuhan sejak tahun 2008 pertama kali melayani, masih banyak hal yang saya pikir saya perlu tinggalkan. Masih banyak hal yang saya sadari saya masih pegang kuat-kuat. Kadang-kadang nge-balance, menyimbangkan antara mementingkan keluarga, mementingkan pelayanan, punya me time sendiri, itu bisa sangat abu-abu Bapak Ibu Saudara. Sementara saya tahu konsepnya, walaupun juga belum sempurna, tentang mempersembahkan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Menjadi perjalanan iman kita sepanjang kita hidup di dalam dunia. Tetapi balik lagi ke bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, berusaha itu berkenan kepada Allah. Sambil kita mengalami pembaruan budi setiap hari. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa menyenangkan Allah, berusaha menyenangkan Allah, kalau pembaruan budi itu tidak terjadi. Pembaruan budi yang sudah pasti harus terjadi karena dia membaca firman, merenungkan firman, menggumuli firman, melakukan firman. Tapi kalau itu tidak dilakukan setiap hari, maka kita cuma baca firman dan tahu firman. Tahu pun nggak lengkap, tahu pun sangat kurang Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bersama-sama supaya kita punya sense of awareness di hadapan Allah, kita membuat berkenan kepada Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Sehubungan dengan itu, hal yang kedua adalah ayat yang ke-10. Rasul Paulus bilang begini, kita semua, kenapa kita harus berkenan kepada Allah? Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang masa yang akan datang ketika Kristus datang kedua kali, dan kita semua yang mati dibangkitkan, yang hidup langsung menghadap tahta Allah, penghakiman Allah, dihakimi, pengadilan Kristus itu, semua tidak terkecuali. Jangan lupa Bapak Saudara, Paulus juga bilang begini, Allah mengenal kami. Allah mengenal kita, apa yang kita lakukan, apa yang jemaat Korintus lakukan. Allah tahu sampai kedalaman hati kita, dan Allah tahu apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Tidak ada dalih, tidak ada pembela. Hanya kejujuran yang diharapkan dari Tuhan ketika kita berdiri di hadapan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. Mempertegas supaya hidup kita harus berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, jangan salah mengerti, hidup berkenan kepada Allah bukan untuk supaya kita diselamatkan. Itu bagiannya Kristus. Tapi setelah kita diselamatkan, kalau kita mengasihi Kristus, kita menatap bagaimana hidup di sorga nanti, dan mulai dari sekarang kita melatih diri kita supaya bisa menjadi warga kerajaan sorga yang Tuhan memang kehendaki seperti itu. Saya nggak tahu nih gambarnya tepat atau enggak tuh ya.
Tapi saya pernah baca di Wayne Grudem, buku kesukaannya Musa Petrus. Saudara, kita semua akan berdiri tahta pengadilan Allah. Dan saya pernah baca satu bagian juga, kalau ada video, klip setiap dosa itu akan dipaparkan di sana. Betapa malunya kita ya. Yang kita pikir orang gak tahu, Tuhan aja yang tahu. Tapi saat itu dibuka semuanya. Walaupun tetap masuk surga sih. Walaupun malunya sama-sama Bapak Saudara. Tapi apakah saat itu ada yang berani cekikikan? Begitu juga ya sama gitu. Saudara Henry dan Richard Blackaby bilang begini di bukunya. Takut akan Allah itu adalah salah satu cara yang manjur untuk menghindarkan kita dari hidup yang dikuasai oleh dosa. Terakhir Bapak Saudara, terror of the Lord itu, takut akan Tuhan itu, seharusnya membuat kita sama seperti Rasul Paulus, meyakinkan jemaat Korintus, supaya mereka juga punya pemahaman bahwa penting punya takut akan Allah. Artinya, kalau Paulus berusaha meyakinkan orang-orang di jemaat Korintus, bukankah ini adalah bagian dari sebuah misi? Membagikan apa yang dia pernah alami sendiri. Dan mengajarkan firman Tuhan tentang arti pentingnya takut akan Allah. So, bukankah itu tujuan akhir dari ibadah? Kalau kita hanya mempersempit ibadah hanya hari Minggu, maka seharusnya ibadah adalah perjalanan iman kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kita membagikan kisah kita kepada Tuhan. Bukan tentang kasih Tuhan saja, tapi tentang takut akan Allah itu. The terror of the Lord itu. Bapak Saudara, mari kita menyimbangkan hidup kita bukan Allah yang penuh kasih doang, tapi Allah yang sepenuhnya berbeda dengan kita, yang membuat kita takut dan gentar. Saya kadang-kadang berpikir, kita kan berdoa kan kita diajarin kan ya, panggil Bapak di surga, Abah. Begitu. Saya lagi melatih diri saya ngomong, panggil kayak Bapak di surga udah umum, saya mau sedikit yang berbeda. Saya mau seperti Tuhan Yesus lah, panggil Bapak sebagai Abah. Tapi kadang-kadang saya gak sadar karena merasa saking dekatnya gitu ya, kayak temen aja begitu. Apakah itu sikap yang tepat? Atau saya berbicara kepada Abah yang saya tahu berbeda itu dan tahu yang terbaik? Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, Abah gimana cara berdoanya ya? Apakah itu hal yang konyol? Tapi saya merasa di dalam pertanyaan-pertanyaan saya dan pergumulan saya itu bertanya, Abah gimana harusnya berdoa? Gimana seharusnya mendoakan orang lain? Gimana seharusnya mendoakan pelayanan ini? Ya, tadi sebelum persiapan, sebelum kita mulai, saya berdoa tentang hal-hal itu. Entahlah Tuhan, saya merasa seringkali Bapak di surga menjelaskan beberapa hal atau juga memberikan insight yang membuat saya, saya gak pernah kepikir hal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Di dalam kegentaran, di dalam pengetahuan diri yang terbatas dan mengakui itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan juga tetap ingin kita menikmati Tuhan yang berbeda, Tuhan yang membuat kita harusnya punya rasa takut itu. Takut yang takjub kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak, apa yang hamba-Mu coba sampaikan tentang takut akan Tuhan jauh dari apa yang Tuhan maksudkan. Tapi kami mencicipi sedikit dan mendapatkan teguran sedikit dari Tuhan. Kalau boleh itu menjadi teguran yang banyak. Bagaimana kami bersikap di hadapan Allah yang di dalam perjanjian lama itu tampil dengan sangat membatasi diri. Kami yang hidup di zaman sekarang, kami merasa sangat dekat dengan Tuhan dan membuat kami terlena dan berpikir bahwa kami layak
dan setara dengan Tuhan. Itu mungkin yang membuat kami terbuai, hingga kami ketika menghadapi pilihan-pilihan antara taat pada pimpinan Tuhan atau pilihan berdosa, kami dengan gampangnya memilih yang berdosa itu, Tuhan. Kalau Engkau pandang kami baik untuk punya kegentaran yang sangat sehingga membuat kami benar-benar takut melakukan dosa. Tuhan, kalau itu yang Tuhan lihat kami butuhkan saat ini, dan bahkan seterusnya kalau itu baik sehingga kami bisa lebih kudus di hadapan Tuhan, bolehkah kami memintanya, Tuhan? Sehingga hidup kami tidak lagi menjadi sama seperti dulu kami memperlakukan dosa di dalam hidup kami. Kalau Tuhan pandang baik, supaya kami terus gentar di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak lagi bermain-main ketika kami mempersiapkan pelayanan, melayani Tuhan, menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar sadar bahwa Engkau adalah Allah yang maha melihat, tapi Allah yang menurunkan kilat yang sabung menyabung. Berbicara dengan keras seperti sangkakala yang ditiup dengan bising. Kalau kami perlu itu, Tuhan, kiranya Engkau juga menyatakan, mengingatkannya kepada kami. Bahkan kalau kami merasa terbelenggu dengan itu semua dan berat, tapi kalau itu Tuhan pandang baik, kami percaya Tuhan akan memampukan kami menjalani itu semua. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Dengan kegentaran kami memohon dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.